Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana konfigurasi dari manajemen bisnis yang akan diadaptasikan pada PPOE. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya Salih Batur Rahman Cahyo, dan saya adalah pemateri yang akan menemani kalian pada perancangan jaringan dasar. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Muhammad Dani Santosa. Saya sebagai konfigurasi PPPoE. Perkenalkan, nama saya Patricia Safarian Muda. Saya sebagai penjelas materi. Nah, itu adalah tiga anggota dari kami, dan tolong tonton. Stay tune pokoknya di video ini. Dan sekarang kita sudah masuk dalam tahap dasar dari perancangan konfigurasi. Yang pertama, kita harus mengubah terlebih dahulu dari IP komputer yang akan kita gunakan. Pastikan satu segmen dengan IP dari Winbox, karena IP Winbox tersebut masih default ya, masih ada di 192.168.88.1. Nah, setelah terbaca seperti itu, pencet remove konfigurasi dan tunggu beberapa saat. Nah, langsung pilih new terminal dan langsung setting interface dari beberapa port yang akan dipakai. Contohnya seperti Ether 1 untuk ESP, Ether 2 untuk lokal, dan Ether 3 untuk PPoE. Nah, selanjutnya kita akan men-setting IP address yang telah kita tentukan. Dan untuk IP address untuk ESP itu bergantung pada IP yang ada di dalam internet. Nah, untuk keduanya ialah lokal, merupakan IP yang digunakan dalam LAN dan juga PPoE-nya. Nah, selanjutnya ialah penentuan dari router. Router di sini berguna untuk menyertakan gateway serta default address yang akan dipakai oleh MikroTik. Dan selanjutnya ialah DNS. DNS ini berguna untuk menghubungkan antara MikroTik dan juga server Google, sehingga dalam mengkonekkan ataupun mengetes bisa berjalan lancar, bisa terhubung. Selanjutnya ialah mengetes lalu lintas dari firewall. Lalu lintas firewall ini terbagi atas out interface dan in interface. Out interface merupakan jaringan yang berada di luar, yang di sini berhubungan dengan internet, dan juga in interface merupakan jaringan dalam yang kita setting. Yang kita setting ini berarti beberapa port yang merupakan penyebar dari jaringan, bisa lokal ataupun PPoE. Setelah konfigurasi router, di sini saya akan membuat PPPoE di fitur PPP. Dengan pertama-tama saya membuat PPPoE servers dengan service name PPPoE1 dan menuju interface PPPoE. Di sini setelah itu masuk kepada profile dan masuk kepada limits di only one yes, dan read limits Rx per Tx-nya 3 MB per 3 MB. Di sini masuk ke fitur general di profile dengan profile name PPPoE1 dan local address-nya saya masuk kepada IP PPPoE dengan remote address-nya menggunakan host 2. Setelah itu langsung apply saja. Langsung ke secret. Secret itu untuk masuk ke PPPoE. Di sini saya menggunakan name user 1, password user 1 dengan service PPPoE dan profile yang tadi saya buat PPPoE1.
Lalu setelah membuat profile PPOE 1, kita masuk ke QA dan membuat neo simple dan berikan name, total bandwidth, dan isi targetnya dengan 192.168.80.24 teman-teman. Lalu setelah itu kita isi max-nya 3M, lalu apply, dan kita buat lagi baru untuk name-nya PPOE 1 dan diisi targetnya masih sama ya teman-teman, 192.168.80.24, dan kita isi max limitnya 3M, baru unlimitednya 3M juga sama, dan kita isi advice-nya oleh parent total bandwidth ya teman-teman. Lakukan hal yang sama, langsung apply. Nah, setelah mengkonfigurasi manajemen bandwidth, di sini kita akan mengkonfigurasi AP router tenda. Nah, di sini pertama-tama mengganti IP PC menggunakan IP default AP router dengan 192.168.0.12 dan subnet mask 255.255.255.0. Nah, di sini setelah mengisi IP default pada IP PC atau di change adapter, langsung saja masuk ke web Google dengan 192.168.0.1 pada IP default tenda. Nah, di sini password default dari AP routernya itu adalah early labor 158. Nah, di sini langsung saja masuk kepada fitur internet setting dan connection type-nya PPPoE karena kita menyambung untuk PPPoE. ISP username-nya user 1 yang tadi disetting pada router, ISP password-nya user 1. Nah, di sini langsung tunggu saja beberapa menit untuk menunggu connection status menjadi dial-up sukses. Nah, jika ada bacaan dial-up sukses itu berarti sudah terhubung. Nah, di sini saya langsung saja menguji hasil konfigurasi yang tadi saya buat. Nah, di sini handphone saya dihubungkan ke dalam PPOE tersebut dengan SSID tenda kelompok 4. Nah, di sini saya ingin mengetes apakah bandwidth sudah berjalan dengan baik atau belum dengan menggunakan di webcron speed test yang CBN aditama.id. Nah, di sini di dalam hasil CBN aditama ini saya mendapatkan 0,2 dan 0,8. Nah, di sini kenapa mendapatkan 0,2, hanya mendapatkan 0,2 dan 0,8 dikarenakan di sini saya di PPOE saya membuat 3 MB download, 3 MB upload. Nah, biasanya manajemen bandwidth seperti itu 3 MB download, 3 MB upload itu jadi total bandwidth dibagi klien. Nah, jika teman-teman sama konfigurasinya seperti saya 3 MB dan digunakan untuk 3 klien, biasanya maksimal dapatnya itu cuman di 1 MB teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Yaitu rangkaian konfigurasi yang sudah kita lewati bisa disimpulkan bahwa manajemen bandwidth adalah salah satu fitur yang dapat menyesuaikan peredaran dari penyebaran data yang bisa diadaptasikan melalui PPPoE ataupun di HCP server, baik itu secara wired ataupun wireless. sehingga penggunaan internet dalam jaringan dapat lebih merata dan efektif. Rangkaian konfigurasi ini merupakan alur perancangan jaringan umum yang sering dilakukan oleh para provider dalam membangun internet dalam suatu lokasi.